Ya, kita masih dalam insight perubahan demi perubahan wajah kota Surabaya yang diganjar sejumlah penghargaan, tentu tidak lepas dari peran pemimpinnya. Nah, masih bersama Wali Kota Surabaya terpilih Tri Risma hari ini. Risma, saya waktu ke Surabaya terus terang rindang. Itu yang pertama kali yang saya lihat. Selama 5 tahun jadi wali kota, sebenarnya dari segi mempercantik Surabaya itu, fokusnya lebih kemana? Sebetulnya kalau Mbak Desi tahu kita membuat beberapa pedestrian ya. Memang saya biasanya orang kenal taman gitu kan. Tapi sebenarnya ahli taman, Bu Risma. Sebetulnya 3 tahun terakhir saya banyak membangun lapangan untuk anak-anak muda gitu. Lapangan olahraga maksudnya. Kemudian kita bangun pedestrian itu yang mungkin yang bisa dilihat hanya pedestrian kita lebar, kemudian pedestrian kita cantik. Dan saya lihat rindang itu, jadi jalan-jalan juga banyak pohonnya di tengahnya. Tapi yang paling mahal justru sebetulnya konstruksi bawah tanah di pedestrian itu. Jadi kami membenahi pedestrian itu dengan struktur bawahnya, sehingga untuk saluran supaya saya perhitungkan, saya sempat debat dengan diskusi lah dengan ahli drainase. Saya sampaikan saat itu, Bu Risma, kenapa bikin besar-besar? Sekarang siapa pernah membayangkan sekarang kondisi alam seperti ini? Sampai mana pernah saya perubahan iklim seperti itu? Nggak ada yang bisa membayangkan. Saya membayangkan, Ibu, saya bilang gini, ini saya hitung 100 tahun ke depan, saya bilang gitu. Saat itu, oh gitu ya Bu, ya saya memperhitungkan dampak dari perubahan iklim gitu. Dan itu ternyata betul kan terjadi. Hujan kita semakin lama bukan semakin sedikit gitu. Ini karena badai El Nino apa? Ya, dan El Nino, tapi nanti juga La Nina juga akan datang. Makanya akan lebih basah cuaca. Nah, jadi maksudnya di bawah pedestrian itu kan ada gorong-gorong, ada besar sekali, drainase besar sekali. Jadi Surabaya bebas banjir, sudah terasa? Alhamdulillah tengah-tengah kota sudah relatif bebas. Yang belum itu beberapa kawasan agak ke barat karena itu dampak dari Bengawan Solo. Mudah-mudahan kita bisa segera tangani itu karena memang sebetulnya bukan kewenangan pemerintah kota gitu untuk sungainya, tapi kami coba memperbaiki bersama-sama dengan Departemen PU. Ya. Oke, nah gitu. Tapi tamannya banyak, lumayan dan bagus-bagus. Ya, saya sempat ke salah satu taman, tapi kita lihat ya, ini ada beberapa contoh taman. Saya mau ngetes nih, Bu Risma. Tahu nggak taman yang mana? Coba kita lihat taman yang pertama. Oke, ini namanya apa? Taman Bungkul. Oke, Taman Bungkul. Oke, apa kekhasan dari taman ini? Waktu itu dan bekerja dengan siapa? Dan siapa yang memilih ini tanamannya dan bunganya, pohonnya? Bu Risma sendiri? Jadi betul. Jadi awalnya tempat ini sangat sangat kumuh gitu. Di situ dipakai orang macam-macam lah saat itu. Nah, kemudian saya punya ide, tapi saya nggak punya uang saat itu, saat saya kepala dinas kebersihan. Terus saya membuat gambar, ternyata ada beberapa teman kakak-kakak kelas alumni yang sama. Saya bantu gitu. Kebetulan sudah dari dibantu di Telkom. Nah, saya dibantu. Nah, saat itu konsepnya memang saya ingin membuat konsep di mana orang tua, kemudian remaja dan anak-anak itu bisa berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Itu sulit di kondisi di kota gitu. Kenapa? Karena biasanya anak muda memilih tempat sendiri, kemudian anak-anak kecil di tempat sendiri, orang tua juga di tempat sendiri. Baik, dan ini jauh lebih sehat, lebih indah dan lebih menyenangkan. Oke, kita lihat ke taman berikutnya. Coba Bu Risma, ini apa? Ini taman, ini taman ekspresi. Taman, bukan, ini taman keputaran. Ya, taman keputaran, bagus. Oke, lulus ini sofa. Berikutnya, coba ini taman apa? Nah, ini yang tadi ini tuh taman disebut. Taman tadi udah disebut. Iya, cuman taman ekspresi. Iya, taman ekspresi. Ide ini dari mana? Karena ini menarik sekali, penuh dengan dengan soalnya nggak gitu kelihatan ini perpustakaannya. Jadi ini kan selama ini kan
seperti Bungkul, saya coba sediakan untuk anak-anak muda itu skate park gitu. Nah, kemudian anak-anak itu protes ke saya, Bu, itu skate parknya tuh ditempati untuk anak kecil-kecil gitu. Jadi anak-anak kecil latihan jalan gitu di atas kan naik turun gitu. Terus habis itu kita buatkan, kita buatkan tempat skate park gitu. Kita buatkan terus semua kok untuk para olahragawan. Kemudian ini idenya adalah untuk pekerja seni gitu. Makanya di sini ada beberapa produk ini. Iya, namanya Taman Ekspresi. Produk seni ya. Oke, seni. berikutnya. Yang mana ini tamannya? Bagus-bagus ya. Ini pohonnya juga rindang-rindang. Ini Taman Prestasi ya. Ya, betul. Taman Prestasi. Kenapa namanya? Ini namanya menarik ya. Ini udah lama taman ini. Di situ ada prestasi-prestasi Kota Surabaya. Oke, dan terakhir kita lihat ini namanya bukan taman, depannya itu ini kebun bibit Wonorejo. Ya, ini memang di sini banyak bibitnya ya. Iya, jadi ini dulu tempat pembibitan. Kemudian saya sampaikan kita juga sudah jarang membibit gitu, karena begitu kita ambil tanaman gitu, kemudian langsung kita tanam gitu, secepat mungkin kita tanam. Ya tujuannya untuk perubahan iklim itu sama untuk kualitas udara Surabaya. Jadi semakin banyak yang kita tanam tentunya udara kita semakin bagus. Dan Bu Risma tampaknya begitu menggemari sekali ya tanaman, bunga, pohon dan lain sebagainya. Sudah dari dulu ya Bu Risma ya? Sebetulnya itu bukan bukan tujuan utama kalau untuk taman. Itu tujuannya adalah untuk supaya warga Surabaya sehat. Menciptakan ruang publik. Ya. Kalau tidak salah sudah 30% ya ruang hijau di Surabaya. Sudah. Mau ditambah lagi atau sudah cukup? Targetnya 35%. 35%. Oke, ini kembali ke kota yang smart, kota yang sustainable. Kalau tidak salah tahun 2012 juga mendapatkan Environmental Award ya dari Sustainable City ASEAN. Tapi biasanya kalau salah satu ciri khas dari kota-kota di Indonesia itu adalah sampah. Bagaimana pengelolaan sampah yang bisa lebih diperbaiki lagi, Bu Risma? Alhamdulillah kita satu-satunya kota yang sudah TPA kita sudah terkondisikan, sudah dikelola dengan baik. Jadi TPA kita saat ini sudah menghasilkan 2 megawatt listrik dan rencananya menjadi 10 megawatt gitu. Jakarta bisa belajar nih dari sini kita. Kemudian warga Surabaya juga sudah mengelola lingkungan dengan baik. Jadi sampah-sampah dipilah, kemudian yang sampah basah dijadikan kompos gitu. Jadi budaya daur ulang itu sudah semakin ada. Ya, semakin tahun semakin banyak. Dan katanya bank sampah juga sudah mulai kita banyak. Kita punya bank sampah juga yang terbanyak di Indonesia. Kemudian kita juga membuat rumah kompos. Kita juga sekarang pasar-pasar itu kita kelola sampahnya untuk kita jadikan kompos, sehingga yang keluar dari sampah ke pasar itu sekitar tinggal 30%. Nah, ini kan perlu proses edukasi ya terhadap warga. Apa tantangannya selama ini? Ya memang berat ngajari warga, makanya tadi saya sampaikan kalau dulu saya ngajari warga untuk kebersihan gitu, saya ngajari turun gitu, kalau kotor saya sapu sendiri, makanya di mobil saya ada sapu, ada tempat sampah kayak gitu. Nah sekarang ini saya mengajar nanti masalah ekonomi, perekonomian warga. Nah, memang berat, tapi kalau itu sudah masyarakat sudah merasa bahwa ini kebutuhan, maka mereka akan menjaganya sendiri gitu. Iya. Jadi kalau mereka itu sangat terasa. Iya, mereka kerasa sekali. Jadi dulu tuh setiap tahun ada satu kampung yang setiap tahun itu ada yang sakit demam berdarah. Sekarang Bu, kami sudah bisa mendeklar begitu. Kami sekarang tidak ada yang kena demam berdarah. Yang di daerah pesisir bagaimana? Saya lihat ya sempat ke sana dan di sana banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah tua, tapi cukup banyak yang tidak terawat gitu Bu Risma. Padahal ini kan ada aspek sejarahnya juga kan. Masalahnya memang gedung-gedung tua itu banyak digunakan untuk akses ekonomi, jadi digunakan gudang. Ini yang coba sebenarnya kita bicara bahwa bangunan mereka mempunyai nilai dalam arti bisa itu jadi ya. tujuan wisata juga. Saya tuh ngumpulkan itu ya memang berat ini kan karena menyangkut masalah ekonomi kan dan juga aksesibilitas gitu. Jadi selama ini kan mereka punya akses yang bagus di tempat itu, kemudian juga mempunyai nilai ekonomi. Jadi ini yang coba kita dorong, karena sebenarnya
nilai itu sangat luar biasa bangunannya. Iya, baik, kita break sebentar, tapi mengenai bagaimana mengembangkan perekonomian Surabaya, kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini dengan Wali Kota Surabaya untuk mengupas lebih jauh misi dan visinya untuk Surabaya ke depan dalam Insight.